Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Video kali ini saya bakal ngebawain alur cerita dari film bergenre trailer horor yang udah legend banget dan sampai sekarang masih banyak peminatnya, berjudul Wrong Turn: The Foundation. Yap, ini adalah film reboot dari franchise film-film Wrong Turn sebelumnya, dirilis tahun 2021. Cerita film ini mengikuti sekelompok anak muda yang ceritanya melakukan pendakian melalui jalur Appalachian, sebuah tempat yang keramat dan berbahaya menurut warga setempat. Tapi itu bukan menjadi masalah bagi kelompok anak muda ini. Sayangnya ketika mereka mendaki, tampaknya mereka mengambil jalan yang salah. Gunung tersebut dipenuhi oleh banyak jebakan, kemudian mereka diserang oleh sekelompok orang gunung yang mengerikan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur cerita film Wrong Turn: The Foundation 2021. Scott sedang mencari putrinya bernama Jennifer yang hilang selama 6 minggu sejak ia pergi bersama pacar beserta 4 teman lainnya. Scott melaporkan kehilangan putrinya kepada pihak kepolisian setempat setibanya ia di tempat perhentian terakhir putrinya. Namun sheriff di daerah tersebut mengatakan jika kemungkinan putrinya dalam keadaan baik dan berada di suatu tempat bersama teman-temannya. Karena tidak ada tanggapan yang serius, Scott mencari informasi di tempat lain. Ia menginap di penginapan yang sama dengan putrinya. Pemilik penginapan tersebut mengatakan jika tidak ada barang yang tersisa di kamar Jennifer maupun yang lainnya, dan mobil mereka juga hilang. Setelah itu Scott datang ke suatu bar untuk mencari informasi tentang putrinya. Kemudian seorang pria di dalam bar tersebut bertanya kepada Scott apakah ia kehilangan sesuatu. Scott lalu menghampiri pria itu dan menunjukkan foto Jennifer kepadanya. Pria itu mengatakan jika ia melihat Jennifer dan teman-temannya, kemungkinan Jennifer pergi ke arah utara. Ia juga mengatakan kemungkinan jika Jennifer tersesat di gunung dan Scott nggak akan bisa menemukan mereka. Pria itu menyuruh Scott untuk pulang ke tempatnya. Namun Scott tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pria tersebut. 6 minggu sebelumnya, Jennifer, Darius, pacarnya, serta temannya Mila, Adam, Gary, Louis pergi berlibur ke kota Virginia. Mereka berencana akan melakukan pendakian memasuki sebuah gunung di tempat mereka berlibur, yaitu jalur Appalachian. Setibanya di penginapan, pemilik penginapan tersebut mengatakan agar mereka tetap berada di jalur yang telah ditandai. Jangan keluar dari jalur tersebut ketika mereka pergi mendaki. Malam harinya, Jennifer beserta yang lain pergi ke sebuah bar. Seorang pria tua menghampiri mereka. Pria itu menebak jika mereka bukan berasal dari tempat tersebut, dan Darius mengiyakan tebakan pria tersebut. Darius mengatakan jika mereka akan mendaki jalur Appalachian. Pria itu bilang jika jalur yang mereka lalui nanti ada sesuatu yang berbahaya di atas sana. Lalu pria tersebut menawarkan jika mereka membutuhkan bantuan atau panduan, dia bisa menemani mereka. Namun Darius menolaknya. Keesokan paginya, sebelum mendaki, Jennifer berolahraga. Jennifer menghampiri seorang wanita yang berjualan di sekitar tempat Jennifer berolahraga. Wanita itu menjual beberapa pernak-pernik dan Jennifer tertarik untuk membelinya. Jennifer juga melihat seorang anak perempuan yang juga ikut berjualan bersama wanita tersebut. Dan gak lama setelah semuanya siap, Jennifer beserta yang lainnya mulai melakukan pendakian. Mereka memasuki jalur Appalachian. Terlalu terpesona akan keindahan yang disuguhkan oleh gunung tersebut, Darius pun memiliki ide agar mereka semua melanjutkan pendakian meski jalur yang ditandai berhenti di tempat yang sepertinya telah dibatasi. Darius penasaran dan berharap menemukan sesuatu yang jauh lebih indah seperti air terjun yang lain. Awalnya Jennifer mengingatkan mereka agar tetap berada pada jalur yang telah ditandai menurut pemilik penginapan yang sebelumnya telah mengingatkan Jennifer jangan sampai keluar dari jalur yang telah ditandai. Tapi Darius merayu Jennifer dan mengatakan jika mereka akan menemukan pemandangan yang jauh lebih indah dari sebelumnya dan mereka akan aman. Pada akhirnya Jennifer setuju dan mereka semua melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki kawasan gunung jauh lebih tinggi, melewati jalur-jalur yang sedikit sulit, dan pada suatu momen ketika Mila sedang mengambil gambar dengan ponselnya, karena tidak hati-hati ia pun tergelincir hampir jatuh ke jurang. Untung saja Adam dan Gary segera menolongnya. Adam bertanya kepada Darius berapa lama lagi mereka akan sampai. Darius berkata tinggal sedikit lagi. Mereka pun melanjutkan pendakian.
Gak terasa sudah 4 jam perjalanan, tapi mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Darius dan lainnya mulai panik. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas menuju ke bawah. Mila mencoba merekamnya menggunakan ponsel. Ternyata yang datang adalah sebuah dahan pohon besar yang berguling-guling menuju arah mereka. Seketika mereka semua panik, berlarian mencoba menghindari dahan pohon tersebut. Karena terlalu panik, satu persatu dari mereka jatuh dan ikut terguling. Parahnya, dahan pohon tersebut berguling tepat ke arah Gary dan mengenainya. Gary pun mati tertindih dahan pohon tersebut. Louis merasa sangat terpukul atas apa yang menimpa Gary kekasihnya. Yap, Louis dan Gary adalah sepasang kekasih. Tidak hanya Louis, yang lain pun kaget, panik, sedih akan apa yang terjadi kepada Gary. Darius merasa bersalah karena membawa teman-temannya ke tempat tersebut keluar dari jalur yang sudah ditandai. Terjadi pertengkaran antara Louis dan Darius. Louis menyalahkan Darius atas apa yang menimpa Gary. Adam mencoba merelai menenangkan Louis jika ini bukanlah salah siapa-siapa. Tidak ada yang tahu jika sebuah dahan pohon besar akan terjatuh dan berguling ke arah mereka. Mencoba menghubungi pihak bantuan, akan tetapi ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal. Darius berkata jika ia akan ke atas untuk mendapatkan sinyal dan menyuruh yang lain kembali ke jalur sebelumnya. Tapi Jennifer tidak setuju dengan ide Darius, begitu juga dengan Adam. Selagi mereka berdebat, secara sepintas Jennifer melihat seseorang dari kejauhan di balik sebuah pohon. Ia lalu memberitahukan yang lain, namun orang yang dilihat Jennifer tiba-tiba menghilang. Kemudian mereka semua sepakat untuk balik ke jalur semula dan mencari bantuan bersama. Beberapa jam kemudian dan waktu menunjukkan malam hari, ternyata mereka sadar jika mereka semua tersesat, ditambah hujan yang turun deras. Pada akhirnya untuk sementara waktu mereka semua memutuskan menginap di hutan tersebut. Kemudian mereka mendirikan tenda sebagai tempat beristirahat. Tengah malam Jennifer terbangun karena mendengar suara petir dan sambaran kilat. Dari luar tenda secara sepintas ia juga melihat bayangan seseorang, kemudian bayangan tersebut hilang. Keesokan paginya setelah semuanya terbangun, mereka tidak menemukan Mila. Mereka juga ternyata mendirikan tenda di sebuah kuburan. Darius melihat sebuah tulisan yang berbunyi tentang deklarasi ikrar untuk Fundamen Amerika atau Konfederasi, suatu kelompok yang membentuk negaranya sendiri. Dan tulisan tersebut sudah tercantum jauh sebelum perang, yaitu tahun 1859, dan banyak keluarga yang terdaftar. Setelah itu mereka panik karena mereka tidak menemukan ponsel mereka, ditambah Mila yang tidak ada sewaktu mereka bangun. Jennifer mengatakan jika semalam ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di luar tenda mereka. Kemungkinan orang tersebut yang telah mengambil ponsel mereka. Bukan hanya sekali Jennifer melihat seseorang di hutan tersebut. Sebelumnya juga ia melihat seseorang yang bersembunyi di balik sebuah pohon ketika peristiwa yang menimpa Gary. Ada mulai merasa panik serta mengkhawatirkan Mila yang tidak kembali. Ia memutuskan untuk mencarinya diikuti oleh yang lain. Ketika Jennifer sedang memanggil nama Mila, lagi-lagi ia melihat seseorang di balik sebuah pohon. Ternyata itu adalah anak perempuan yang sempat ia temui di kota ketika ia membeli pernak-pernik sewaktu berolahraga. Anak itu bernama Ruby. Kemudian Adam muncul dan curiga kepada Ruby. Ia pun mengejar Ruby dan hendak menangkapnya. Sementara Jennifer berusaha mencegah Adam. Ruby berlari dengan kencang karena takut terhadap Adam. Ketika Adam mengejar Ruby, ia pun tersandung sesuatu dan terjatuh. Adam tersangkut pada sebuah rantai. Rantai itu mulai menarik Adam. Jennifer dan lainnya mencoba melepaskan ikatan rantai tersebut, tapi nggak bisa. Adam pun ditarik masuk ke sebuah lubang lalu menghilang. Darius mencoba mencari Adam, memasukkan sebagian badannya sementara kedua kakinya dipegang oleh Louis. Darius mencoba melihat keberadaan Adam, tapi yang dilihat Darius justru seekor ular derik yang langsung menyambar Darius. Untung saja Darius dapat menghindar dari serangan ular tersebut. Jennifer mengatakan jika mereka membutuhkan pertolongan, mereka harus segera pergi dan keluar dari hutan tersebut. Jennifer memberikan sebuah tanda di tempat Adam menghilang agar nantinya mereka bisa kembali ke sana setelah mendapatkan bantuan. Setelah itu Jennifer mengajak yang lain pergi. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah tempat yang di dalamnya berisi tumpukan barang-barang dari para pendaki sebelumnya. Darius merasa panik dan menyuruh yang lain untuk segera pergi. Ketika akan keluar, mereka melihat ada dua orang yang berjalan dan membawa sesuatu. Ternyata yang dibawa adalah Adam. Adam diikat dan digantung di sebuah kayu lalu dibopong oleh dua orang yang berpakaian aneh, di mana mereka menggunakan sebuah penutup kepala dari tengkorak kepala hewan. Selain itu, kepala Adam juga ditutup dengan sebuah karung. Darius yang
curiga terhadap orang-orang itu mengambil sebuah linggis yang ada di tempat tersebut dan berlari keluar menuju orang-orang itu. Darius menyuruh agar mereka menurunkan Adam sambil ia menodongkan linggis ke arah orang-orang tersebut. Kemudian orang bertopeng tersebut menurunkan Adam, namun karena adanya kesalahpahaman dalam komunikasi di mana Darius tidak memahami apa yang dikatakan oleh salah satu orang bertopeng tersebut, maka terjadilah keributan di antara mereka. Jennifer dan Louis juga membantu Darius menggertak orang-orang tersebut untuk mengatakan di mana keberadaan Mila. Selagi Darius serta yang lainnya ribut, dari belakang Adam berdiri membawa sebuah kayu lalu menghantam bagian kepala salah satu orang bertopeng tersebut. Adam memukulnya hingga kepala orang itu hancur tak berbentuk. Adam mengira jika orang-orang inilah yang telah membunuh Mila, sementara orang bertopeng satunya kabur dan menghilang. Kemudian secara tiba-tiba entah dari mana Mila akhirnya muncul di hadapan mereka. Ternyata Mila masih hidup. Tentu saja Adam serta yang lainnya kaget. Mila mengatakan jika ia keluar dari tenda untuk buang air kecil. Ketika akan kembali ke tenda, Mila melihat orang-orang ini. Karena takut, Mila memutuskan untuk bersembunyi. Adam yang terlanjur membunuh orang yang salah, ia panik serta bingung. Ketika Jennifer mengatakan jika Adam membunuh orang tanpa alasan, Adam pun membantahnya. Ia mengatakan jika orang-orang ini menyeretnya ke lubang, mengikatnya seperti kalkun dan kemungkinan akan membunuhnya duluan. Darius ikut membela apa yang dikatakan Adam. Kemudian Darius mengatakan jika mereka harus melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib. Tapi Adam melarangnya. Ia nggak mau menyerahkan diri atas peristiwa ini dan menyuruh yang lain untuk diam dan seolah-olah mereka tidak pernah ke tempat tersebut. Ide Adam disetujui oleh yang lainnya, walaupun Jennifer sedikit berat dengan keputusan tersebut. Mereka pun pergi dan meninggalkan mayat orang bertopeng tadi. Mereka semua nggak sadar jika mereka telah diawasi. Kemudian dari arah belakang, Louis ditangkap oleh seseorang yang berpakaian pohon dan menghilang. Jennifer menyadari jika Louis nggak ada di belakangnya, dan mereka semua mulai memperhatikan sekeliling mereka. Adam menyadari jika mereka diawasi. Adam pun mulai panik. Ia berlari meninggalkan yang lain, disusul oleh Mila yang mengejar Adam. Begitu juga dengan Darius dan Jennifer mulai sadar jika mereka tidak sendiri. Mereka pun ikut berlari mencoba menghindar. Kembali ke Adam, Adam terus berlari menjauh. Mila yang mencoba mengejar Adam tiba-tiba terjatuh di sebuah lubang besar, di mana di dalam lubang tersebut terdapat kayu-kayu runcing. Mila yang terjatuh tentu saja tertancap di kayu-kayu runcing tersebut dan terjebak. Adam yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pergi meninggalkan Mila. Setelah itu muncul seseorang yang mengenakan topeng tengkorak hewan dari atas lubang, memperhatikan Mila sembari mengarahkan sebuah panah ke arah Mila. Orang tersebut seketika langsung memanah kepala Mila. Adam yang tadi meninggalkan Mila pada akhirnya juga tertangkap dan dibawa oleh kelompok orang-orang bertopeng tengkorak. Begitu juga dengan nasib Darius serta Jennifer yang mencoba bersembunyi di bebatuan. Sayangnya mereka juga ketangkap dan dibawa. Beberapa saat kemudian Jennifer sadar. Ia terbangun di sebuah tempat semacam sumur tapi tidak ada airnya. Gak lama dari atas seorang wanita muncul. Ternyata wanita itu adalah wanita yang menjual pernak-pernik di kota, ibu dari Ruby. Wanita itu serta Ruby merupakan bagian dari kelompok yang menangkap Jennifer serta yang lainnya. Jennifer, Darius, Adam, Louis dibawa ke tempat tinggal orang-orang berpakaian seperti hewan. Orang-orang tersebut adalah sekelompok fundamen sebutannya yang memang menetap dan tinggal di dalam gunung tersebut. Mereka menangkap Jennifer serta yang lainnya untuk diadili atas perbuatan mereka terhadap salah satu warga dari kelompok fundamen yang dibunuh oleh Adam. Kelompok fundamen dipimpin oleh seorang pria bernama Sakti. Sebagai pemimpin, Sakti mencari keadilan. Ia meminta Jennifer untuk mengatakan yang sebenarnya, mengapa dan siapa dari mereka yang telah membunuh warga fundamen. Sebelum itu, Sakti memanggil warganya yang bernama Morgan. Morgan adalah salah satu dari kedua orang bertopeng yang membawa Adam di hutan. Morgan diminta untuk menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Morgan pun mulai bercerita. Awalnya Morgan dan Samuel saudaranya sedang berburu untuk persediaan makan di musim dingin. Mereka memeriksa perangkap hewan di gua tempat buruan diseret untuk mencegah predator mendekati buruan mereka. Mereka justru menemukan Adam. Karena Adam terluka, mereka membawanya turun gunung, berencana untuk menaruhnya kembali di tempat Adam ditemukan. Namun Adam bersama yang lainnya menyerang Morgan dan Samuel. Kemudian Adam langsung membunuh Samuel. Sakti menegaskan lagi apakah benar Adam telah membunuh Samuel kepada Jennifer. Jennifer diminta berkata jujur, namun karena
karena ingin menyelamatkan Adam, Jennifer berbohong dan mengatakan bukan Adam yang membunuh Samuel. Karena tidak yakin atas jawaban Jennifer, Sakti memanggil Ruby dan menyuruh Ruby untuk menunjuk salah satu dari mereka siapa yang telah membunuh Samuel. Ruby pun lalu menunjuk ke arah Adam. Karena Jennifer berbohong, maka mereka dijatuhkan hukuman mati untuk Adam dan kegelapan alias kedua mata dibikin buta buat Jennifer, Darius, dan Louis. Mendengar hukuman tersebut, Adam gak terima. Ia melepaskan ikatan tangannya lalu menangkap Ruby dan mengancam akan menghabisi Ruby jika mereka tidak melepas Adam dan lainnya. Ruby mencoba melepaskan cengkeraman Adam dengan menggunakan pisau yang ia pegang dan menusuk paha Adam. Seketika Ruby pun terlepas. Kemudian Adam langsung ditangkap dan dibawa ke tempat hukuman, begitu juga dengan yang lainnya. Gak lama Jennifer, Darius, dan Louis menyaksikan hukuman yang akan diterima Adam. Tubuh Adam diikat dengan posisi berbaring di sebuah meja panjang. Mulutnya juga ditutup oleh kain. Sakti bertanya kepada Jennifer bagaimana cara Samuel dibunuh oleh Adam. Dengan terpaksa dan takut berbohong lagi, Jennifer berkata jujur jika Samuel dibunuh dengan dipukul bagian kepalanya. Lalu Sakti menunjukkan alat yang digunakan Adam sewaktu menghabisi Samuel, yaitu sebuah kayu. Kemudian Sakti memulai eksekusi terhadap Adam dengan cara yang sama seperti Adam melakukan pembunuhan kepada Samuel. Namun sebelum itu Jennifer berusaha menolong Adam dengan mengatakan jika yang mereka lakukan adalah salah. Mendengar hal itu Sakti nggak terima. Ia lalu mengatakan jika leluhur mereka membangun tempat ini tanpa memandang ras dan penuh kepercayaan. Baik laki-laki maupun wanita bekerja memberikan kontribusi mereka. Semua yang datang dan bergabung dengan mereka menghindari bencana yang akan menimpa Amerika. Mereka punya yang mereka butuhkan. Tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada perang, tidak ada yang saling membenci. Lebih tepatnya mereka merasa tempat yang mereka bangun adalah surga bagi mereka, tidak seperti yang lainnya. Setelah itu dengan penuh amarah Sakti langsung mengeksekusi Adam, memukulnya di bagian wajah hingga tak tersisa. Setelah itu, giliran hukuman yang akan diterima Jennifer, Darius, dan Louis. Mereka dibawa ke suatu tempat semacam sebuah penjara yang gelap tanpa pencahayaan. Kemudian kedua mata mereka dibutakan dengan cara ditusuk menggunakan besi panas. Louis adalah korban pertama yang ditusuk kedua matanya, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya giliran Darius. Namun sebelum itu terjadi, Jennifer mencoba bernegosiasi dengan mereka dengan mengatakan jika mereka membuang sumber daya yang berharga, yaitu mereka. Jennifer mengatakan semua kelebihan yang dimiliki Darius. Darius bisa sangat membantu di tempat mereka, menjadi pekerja yang tangguh. Begitu juga dengan dirinya. Dia adalah wanita yang tidak berpenyakitan, sehat, muda, dan akan menghasilkan anak yang kuat. Jennifer menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi istri bagi warga di sana. Sakti yang mendengar ucapan Jennifer dengan semua kualitas yang diberikan akhirnya menghentikan hukuman mereka dan menjadikan mereka sebagai warga di tempatnya. Setelah keadaan mulai aman, Darius diajak bergabung dengan warga yang lain. Sementara Jennifer dijadikan istri untuk Sakti. Kembali ke Scott, ayah Jennifer yang sedang mencari Jennifer. Ia merasa sangat putus asa. Ia mampir ke sebuah bar. Kemudian wanita pemilik penginapan menghampiri Scott. Ia menceritakan semua yang ia ketahui tentang warga Fundamen. Ada kemungkinan Jennifer ditangkap oleh warga Fundamen karena memasuki wilayah mereka saat mereka melakukan pendakian. Pada tahun 1859, selusinan atau lebih keluarga pindah ke gunung di jalur Appalachian. Mereka takut akan keruntuhan Amerika dan ingin melindungi gaya hidup mereka. Mereka akan menjadi Fundamen atau negara baru. Warga kota tidak mengganggu warga Fundamen, begitu juga sebaliknya. Tapi siapapun yang memasuki wilayah mereka maka dipastikan tidak akan pernah kembali. Scott yang bingung berjalan keluar dari bar hendak kembali ke penginapan. Namun di perjalanan tiba-tiba Scott dihadang oleh beberapa orang. Ia dihajar tanpa alasan. Ternyata yang memukul Scott adalah pria yang sempat ia temui di bar waktu itu. Bahkan polisi yang kebetulan lewat tidak berbuat apa-apa untuk membantu Scott. Sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di kota tersebut. Keesokan paginya, Scott yang luka-luka akibat dihajar semalam memutuskan pergi ke jalur Appalachian untuk mencari Jennifer sendirian. Sebelum ia pergi, wanita pemilik penginapan menawarkan bantuan kepada Scott. Ia membawa Scott ke tempat ponakannya bernama Ed.
Ed akan membantu Scott mencari Jennifer karena Ed tahu seluk-beluk gunung tersebut, sekalian ia ingin membalas perbuatan kaum Fundament yang sempat memanahnya dan menyebabkan bekas luka di dahi Ed. Sebelum itu, Ed meminta bayaran terlebih dahulu kepada Scott. Setelah semuanya siap, Scott, Ed, dan Cooper anaknya menuju Appalachian, memasuki gunung yang penuh dengan jebakan. Orang-orang Fundament suka memasang jebakan untuk mengusir orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Ed meminta Scott untuk tetap waspada dan hati-hati dalam melangkah. Ketika mereka mendaki menuju tempat para Fundament, Cooper yang berjalan di depan Ed dan Scott nggak melihat ada sebuah jebakan lubang di depannya. Ia pun jatuh dan masuk ke dalam lubang, di mana lubang tersebut telah terhubung dengan sebuah tali. Dan ketika seseorang menginjak tali tersebut, maka tumpukan kayu-kayu runcing yang ada di atas lubang akan turun menimpa mangsanya yang terperangkap. Dan begitulah yang terjadi kepada Cooper serta Ed, di mana Ed nggak sengaja menginjak tali jebakan, kemudian mereka pun tertindih oleh jebakan yang dipasang kaum Fundament tersebut. Yang tersisa hanyalah Scott. Scott mengambil pistol milik Ed, lalu ia tetap melanjutkan pencarian keberadaan Jennifer sendirian. Scott tiba di tempat pemukiman kaum Fundament. Sayangnya Scott justru tertangkap oleh kaum Fundament. Scott dibawa masuk ke dalam pemukiman. Scott bertemu dengan Darius. Ia melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada Darius. Darius sama sekali tidak menolongnya. Dengan keadaan panik, Scott berteriak mencari Jennifer. Kemudian ia mengeluarkan pistol, menembak ke arah langit untuk menakuti orang-orang Fundament. Tapi mereka tidak takut sedikit pun. Dan tiba-tiba Scott terkena panah di lengan tangannya dan pistol yang Scott pegang terjatuh. Kemudian muncullah Jennifer. Ternyata yang memanah Scott adalah Jennifer. Sikap Jennifer sangat berbeda dan dingin. Ia tidak peduli terhadap ayahnya. Scott mendapatkan hukuman langsung tanpa melalui pengadilan karena Scott dianggap menerobos wilayah kaum Fundament. Hukuman terhadap Scott akan dilaksanakan keesokan paginya dan hukumannya adalah kegelapan. Ia dibawa dan dikurung. Tengah malam, ketika semua orang telah tertidur, di sanalah kesempatan Jennifer untuk membebaskan ayahnya. Sikap yang ditunjukkan Jennifer tadi hanyalah kepura-puraan agar Sakti tidak mencurigainya. Jennifer menghampiri kamar Darius, mengajak Darius untuk pergi bersamanya. Namun Darius menolak karena ia nggak yakin jika ia bisa hidup seperti kehidupan yang dulu. Jennifer akhirnya pergi meninggalkan Darius. Ia dan Scott menyelinap mencari jalan keluar, tapi ia kesulitan menemukan jalan keluarnya. Mereka bertemu dengan Ruby. Ruby membantu Jennifer dan Scott melarikan diri dari tempat tersebut. Jalan keluarnya adalah di dalam penjara kegelapan. Sayangnya ketika Jennifer dan Scott hendak kabur, mereka justru nggak sengaja bertemu dengan salah satu warga Fundament. Sebelum yang lainnya datang, Jennifer segera menembak warga tersebut. Setelah itu mereka masuk ke dalam penjara kegelapan. Di dalam penjara kegelapan ternyata banyak sekali tahanan orang-orang asing yang melanggar memasuki wilayah Fundament, sehingga mereka semua dihukum, di mana kedua mata mereka ditusuk besi panas yang menyebabkan mereka semua mengalami kebutaan seperti para zombie. Jennifer juga bertemu dengan Louis. Kondisi Louis sangat menyedihkan karena nggak tega dan ingin mengakhiri penderitaan Louis. Jennifer menembaknya. Selanjutnya Jennifer dan Scott berhasil keluar, namun masalah lain muncul. Jennifer diserang oleh ibu dari Ruby. Wanita itu hendak menusuk Jennifer. Dengan sekuat tenaga Jennifer melawannya yang menyebabkan mereka berdua terjatuh dan menewaskan wanita tersebut. Belum juga kelar, lagi-lagi Jennifer diserang oleh salah satu pria dari kaum Fundament. Jennifer berusaha melawan pria tersebut dan pada akhirnya pria itu pun juga tewas di tangan Jennifer. Scott menemukan Jennifer dan membawanya pergi. Ketika akan keluar dari tempat tersebut, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang menggunakan senapan. Ternyata orang-orang tersebut adalah pria tua yang sebelumnya sempat menghajar Scott di kota. Mereka sengaja datang untuk menolong Scott dan Jennifer. Pria itu mengatakan jika kejadian yang menimpa Scott waktu itu sengaja ia lakukan agar Scott nggak nekat masuk ke wilayah Fundament. Tapi rencananya tetap tidak bisa menghalangi niat Scott untuk mencari Jennifer. Keadaan belum seutuhnya aman. Seorang kaum Fundament muncul dan mencoba melukai orang-orang tersebut, termasuk Jennifer. Dan ketika orang Fundament ingin menyakiti pria tua yang menolong Scott dan Jennifer, seketika Scott menghabisi orang Fundament tersebut. Setelah itu, mereka semua pergi menuju mobil. Dari kejauhan, Sakti berteriak memanggil Jennifer.
Pria tua itu langsung melempar botol yang berisi minyak dan membakar tempat di mana Sakti berdiri. Kemudian dengan segera mereka semua pergi dari gunung tersebut. Beberapa bulan setelah kejadian yang menimpa Jennifer dan Scott, hidup mereka mulai berjalan normal kembali. Tapi itu bukan berarti Jennifer bisa bernafas lega. Ketika Jennifer tiba di rumahnya, Sakti dan Ruby berada di dalam rumah Jennifer, berpura-pura menjadi tetangga baru Jennifer. Tentu saja Jennifer kaget melihat kemunculan Sakti. Jennifer meminta Sakti untuk pergi dari rumahnya. Ibu Jennifer beserta saudara-saudaranya yang lain bingung kenapa Jennifer bertingkah seperti itu. Sakti lalu berkata agar Jennifer ikut dengannya karena Jennifer sedang mengandung anak dari Sakti. Tanpa basa-basi, Sakti langsung menghabisi ibu dan saudara Jennifer. Setelah itu giliran Jennifer yang menghabisi Sakti. Dan ternyata itu hanya hayalan dari Jennifer. Merasa khawatir terhadap keluarganya, Jennifer menyuruh ibu dan adik-adiknya pergi. Kemudian ia meminta agar Sakti pergi dari rumahnya dan berjanji jangan pernah menyakiti keluarganya jika Sakti menginginkan Jennifer ikut bersamanya. Sakti pun berjanji tidak akan pernah menyakiti keluarga Jennifer. Kemudian Jennifer terpaksa kembali ikut dengan Sakti. Di dalam perjalanan, ternyata Jennifer menghabisi kelompok Fundamen termasuk Sakti. Ia pun akhirnya bisa bernafas lega dan terbebas dari bayang-bayang Sakti dan kelompok Fundamen lainnya. Jennifer membawa Ruby pergi dari tempat tersebut, kemudian film pun berakhir.